Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Menteri Perhubungan, yang saya hormati Bapak Dirjen Perhubungan Darat, Dirjen Perhubungan Laut, Dirjen Perhubungan Udara, Staf Khusus Komunikasi dan Digital Kemenhub RI, Bapak Dalpo Daerah, Bapak Kepala KSOP Kelas 3 Kupang, Kepala Distrik Navigasi PPA Kelas 2 Kupang, Direktur Utama PKI, Direktur Utama PT ASDP, General Manager PT Perindo Zaman Kupang, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi NTT, serta hadirin yang saya hormati. Pertama-tama tentu kita patut menyampaikan puji syukur dari Tuhan Yang Maha Kuasa karena pada hari ini kita bisa menerima kunjungan daripada Bapak Menteri Perhubungan dan jajaran lengkap di Kota Kupang ini. Saya juga ingin menyampaikan kepada Bapak Menteri bahwa Bapak Gubernur sekarang ada di Jakarta, ada rapat dengan Kementerian Jakarta, sehingga kami mewakili Gubernur dan pemerintah Provinsi NTT dan menampingi Bapak selama di sini. Hal teknis mungkin tadi sudah disampaikan oleh KSOP, cuma saya ingin menyampaikan beberapa hal yang menjadi diskusi kami, yaitu yang pertama tadi sudah kami singgung juga masalah peningkatan kelas pelabuhan Tenau dari kelas 3 ke pelabuhan kelas 1. Kenapa? Karena NTT berada pada Alki 3 yang merupakan lintas batas 3 negara, Australia, Timor Leste, dan Papua New Guinea. Samping itu sarana prasarana yang ada juga sudah memadai. Panjang dermaga 410 meter dengan kedalaman 20 meter, sehingga untuk ke depan ini kesibukan di Alki dan juga berpengaruh terhadap pelabuhan Tenau ini perlu kita antisipasi dengan peningkatan kelas pelabuhan tadi. Semoga ini bisa menjadi pertimbangan dari Bapak Menteri dan jajaran, dan apabila ada hal-hal lain yang memang harus kami siapkan dan kami lengkapi, itu kami akan berusaha untuk bisa memenuhinya. Yang kedua adalah masalah Bandara Internasional El Tari, yang dulu Bandara Internasional kemudian dibekukan, kemudian sekarang diperintahkan lagi untuk dibuka kembali Bandara Internasional. Nah, dari sisi sarana prasarana, fasilitas ini sudah siap semua, bahkan juga untuk rute penerbangannya itu Timor Leste, Kupang, dan juga itu sudah pasti dari pihak Wings Air sudah siap untuk membuka penerbangan Timor Leste Kupang, dan juga potensi untuk membuka Kupang ke Darwin, Kupang Darwin PP. Ini khusus yang ke Timor Leste masih membutuhkan surat dari Bapak Menteri Perhubungan ke Menteri Perhubungan Timor Leste, sehingga mereka bisa membuka rute penerbangan yang sudah kita rencanakan bersama. Jadi tinggal informasi, tinggal menunggu pemberitahuan dari Indonesia ke pemerintah Timor Leste mengenai pembukaan Bandara Internasional El Tari ini, sehingga ini tidak hanya sekedar administrasi ini dibuka menjadi bandara internasional, tapi betul-betul ada penerbangan yang bisa melalui rute Timor Leste Dili Kupang atau Kupang Darwin. Karena di Darwin ini
ada ribuan masyarakat NTT Pak yang bekerja di sana, terutama mereka itu bekerja di tambang-tambang di Darwin yang sering pulang ke sini. Kalau mereka mau pulang ke sini kan, itu kan mereka harus ke Sydney atau ke Perth baru ke sini. Nah, kalau kita bisa buka penerbangan langsung dari Darwin Kupang, itu akan sangat baik. Mungkin awal bisa seminggu sekali atau seminggu 2 kali sampai melihat perkembangan. Dan sampai itu juga Labuan Bajo sebagai salah satu destinasi wisata super prioritas sekarang juga menjadi favorit dari para turis mancanegara. Kemudian yang ketiga, ini kami membutuhkan tambahan kapal penyeberangan Pak. Ini informasi dari para dinas, kami membutuhkan kapal penyeberangan. Sekarang ini sudah ada 23 pelabuhan penyeberangan ya, 23, tapi kami baru punya kapal 14 unit. 14 unit kapal kecil 1000 GT, sehingga masih membutuhkan kapal penyeberangan. Kemudian juga yang menjadi keluhan Pak, yang menjadi keluhan daripada masyarakat di sini adalah masalah harga tiket penerbangan antar pulau Pak. Ini luar biasa mahal. Jadi kalau peak season itu Kupang ke Sumba itu penerbangan 1 jam lebih kurang, itu harga tiket bisa sampai 4 juta. Kalau rata-rata dia antara 1,6 1,2 juta, tapi seperti musim-musim begini ini dia bisa naik sampai 4 juta. Ini betul-betul menjadi keluhan daripada masyarakat yang perlu kami sampaikan kepada Bapak Menteri sebagai perwakilan pemerintah pusat. Jadi rata-rata harga tiket di sini walaupun penerbangannya cuma 50 menit atau 1 jam, tapi harga tiket itu sudah di atas 1,3, 1,4, bahkan sampai itu ada yang sampai 4 juta. Ini yang kami ingin sampaikan. Dan terakhir adalah kapal juga. Jadi dari Kupang kalau mau ke Labuan Bajo itu masyarakat itu kalau naik pesawat itu dirasakan sangat mahal karena tiket antara 1,5 ke 1,6. Nah ini juga butuh kapal yang bisa langsung membawa masyarakat itu dari Kupang mungkin ke ND, kemudian ke Labuan Bajo, dan juga mungkin bisa juga ke Sumba, kemudian ke Kupang. Ini juga sangat dibutuhkan oleh masyarakat di Nusa Tenggara Timur. Mungkin cuma 4 hal ini yang ingin kami sampaikan pada kesempatan yang baik ini, dan kami terima kasih yang sebesar-besarnya Bapak berkenan untuk mengunjungi Kota Kupang untuk melihat langsung situasi dan kondisi di sini. Kami sangat senang Pak apabila ada menteri atau pejabat dari pusat dan daerah itu. Kami sangat senang karena bisa melihat langsung kondisi real di lapangan dan kami bisa menyampaikan keluhan-keluhan kami. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak Menteri dan seluruh jajaran rekan-rekan para dirjen dan rombongan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, om, santi, 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 om, namo buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih Pak Wagub. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati dan saya banggakan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bapak Irjen Pol Joni Asadoma, Komandan Komando Daerah TNI Angkatan Laut Daerah 7, Pak Laksamana Muda TNI Joni Sugianto, sama-sama Joni Pak ya. Jajaran Forkopimda Provinsi Nusa Tenggara Timur,
hadirin undangan sekalian, mohon izin Pak Wagub dan mohon izin Pak Wagub, saya pada kesempatan hari ini membawa rombongan. Kenal saya perkenalkan, di samping kanan saya adalah Direktur Jenderal Perhubungan Darat Bapak Aan Juwana dengan satu alma mater dengan Pak Wagub. Kemudian sebelah kanan beliau adalah Direktur Utama PT DKI Pak Beni. Kemudian Dirjen Perhubungan Laut Pak Muhammad Masyud, CEO Angkasa Pura di sini ya. Kemudian Pak Dirjen Perhubungan Udara Pak Lukman Raisa, kemudian Pak Budi Sutanto sebagai staf khusus dari Kementerian Kominfo. Di sebelah kiri di samping Pak Laksamana adalah Pak Heru Widodo, beliau adalah Direktur Utama PT ASDP Ferry. Saya ucapkan terima kasih Bapak atas perkenan Pak Wagub untuk menerima kami. Merupakan sebuah kehormatan bagi kami Bapak berkenan meluangkan waktu untuk menerima kami. Ini merupakan bagian dari kami Bapak sebagai penanggung jawab untuk pelaksanaan angkutan Nataru 2025-2026 untuk memastikan, kalau saya bilang memastikan, sebenarnya pasti itu adalah milik Tuhan. Jadi saya dan rombongan di sini adalah untuk menyampaikan kepada teman-teman bagaimana persiapan untuk pelaksanaan angkutan Nataru dan maksudnya angkutan baru. Jadi Bapak-bapak, Pak Wagub tadi disampaikan di mobil bahwa kami mendatangi titik-titik atau wilayah-wilayah yang pada pelaksanaan Natal dan Tahun Baru merupakan titik-titik yang cukup ramai, dari mulai Sumatera Utara, kemudian Kepulauan Riau, Sulawesi Utara, kemudian Maluku dan Maluku Utara, kemudian juga Nusa Tenggara, untuk memberikan semacam pemahaman kepada teman-teman di lapangan, khususnya bagaimana mereka dalam pelaksanaan tugasnya dapat melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Hal yang selalu kami sampaikan Pak Wagub, bahwa pelaksanaan Nataru ini adalah yang paling prioritas utama adalah keselamatan. Jadi saya selalu menekankan kepada teman-teman, khususnya di wilayah-wilayah yang moda transportasinya begitu tinggi. Coba tampilkan di yang gambar tadi. Nah, ini adalah wilayah Nusa Tenggara Bapak, di mana mungkin Bapak lebih familiar bahwa terdapat banyak penyeberangan, penggunaan feri, penyeberangan dengan kondisi cuaca yang sekarang ini menuntut atau membuat kita harus ekstra hati-hati. Dalam pelaksanaan angkutan Nataru, kami selalu menekankan bahwa keselamatan menjadi hal yang sangat penting. Di antaranya, kami selalu menekankan kepada teman-teman untuk melakukan rem cek, memastikan bahwa seluruh moda transportasi, baik darat, laut, udara, dalam hal ini konteksnya adalah laut, bahwa kapal-kapal yang akan digunakan oleh masyarakat yang akan melakukan perjalanan selama Natal dan Tahun Baru adalah kapal-kapal yang layak laut. Dipastikan betul semua hal-hal yang sifatnya teknis maupun operasi adalah layak laut. Dan ini saya tekankan kepada teman-teman, ram cek harus terus dilakukan Pak Wagub, bukan mencari kesalahan. Jadi ram cek adalah bukan untuk mencari kesalahan. Ram cek adalah untuk melihat sampai seberapa moda transportasi laut yang digunakan adalah layak laut. Apabila terjadi kekurangan, agar segera dapat disampaikan kepada para operator maupun pada kru kapal untuk dilakukan perbaikan. Apabila tidak bisa diperbaiki, maka kapal tersebut kita tidak akan izinkan untuk beroperasi, dengan pertimbangan adalah keselamatan bagi para pengguna. Kemudian ada 4 hal yang kami selalu tekankan. Kalau tadi kami menyampaikan bahwa
keselamatan merupakan hal yang pertama. Yang kedua adalah sinergi dan kolaborasi. Saya selalu tekankan bahwa kita tidak bisa menyelenggarakan angkutan Natal dan Tahun Baru sendiri-sendiri, Pak. Ini adalah merupakan tanggung jawab kita, di mana kita diberikan amanah untuk menyediakan atau menyelenggarakan angkutan bagi masyarakat dalam melaksanakan Natal atau merayakan Natal dan Tahun Baru. Kemudian yang ketiga, saya sangat menekankan bahwa teman-teman harus detail, Pak. Jadi jangan menganggap bahwa penyelenggaraan angkutan Natal dan Tahun Baru seperti ada event biasa. Mungkin beliau-beliau ini sudah berpuluh-puluh tahun, Pak, berkecimpung atau bekerja mengelola moda transportasi, sehingga kadang-kadang pekerjaan menjadi rutinitas. Ini yang saya tidak harapkan, bahwa setiap penyelenggaraan angkutan Natal khususnya adalah event di mana melibatkan banyak masyarakat yang akan melakukan bepergian, dan kita harus selalu memperhatikan hal-hal sampai yang sekecil-kecilnya. Saya mungkin sudah berulang kali menyampaikan, barangkali beliau ini bosan, Bapak, tapi kalau yang namanya campaign itu kita harus menyampaikan terus-menerus sehingga itu melekat di pikiran mereka, bahwa seringkali orang, kalau istilahnya, banyak melakukan kesalahan karena tidak memperhatikan hal-hal yang kecil. Orang bisa terjerembab jatuh bukan karena menabrak batu besar, tapi menginjak batu kecil, kerikil, dan itu membuat kita akan terjatuh. Terjatuh di sini adalah kalau kita memperhatikan hal yang kecil. Seringkali kita mungkin karena sudah merasa terbiasa luput dari perhatian kita. Ada beberapa kejadian kecelakaan yang mungkin teman-teman dari KSOP perhubungan itu bisa menjadi pelajaran, seperti kejadian di Selat Bali, Bapak, yang kapal motor penyeberangan Benujaya, kemudian terbakarnya KM Barcelona di Sulawesi Utara. Semua itu bukan karena hal-hal yang besar, terjadi justru karena hal-hal yang kecil. Kru, fatigue, kecapean. Kalau sudah kecapean, Bapak, itu seringkali kemudian melupakan atau terlupakan. Lupa tutup pangkal mesin, lupa mungkin ada kaitan dengan jangkar dan sebagainya. Banyak hal yang kecil yang mungkin karena kelelahan akhirnya timbul hal yang tidak kita inginkan. Itu juga seperti yang di Barcelona, Bapak, itu juga terjadi karena hal yang sepele yang luput dari perhatian teman-teman, sehingga mengakibatkan terjadi hal yang kita tidak inginkan. Mungkin kesannya ini saya cerewet, Bapak, tapi perhatian terhadap hal-hal yang kecil selalu saya ingatkan. Jangan pernah luput dari hal yang kecil, karena kalau itu sudah luput maka kemungkinan akan timbul sesuatu yang besar yang tidak kita inginkan. Kemudian yang terakhir adalah saya sampaikan, selalu mengantisipasi hal yang tidak biasa. Maksudnya dengan kondisi cuaca sekarang ini, kita harus mengantisipasi segala kemungkinan yang akan terjadi. Segala kemungkinan. Jadi kita harus di benak kita, di pikiran kita, bahwa tidak selamanya segala sesuatu akan berjalan seperti yang kita harapkan. Bukan kita berharap sesuatu itu jelek, Bapak, tapi kita selalu harus punya rencana apabila terjadi sesuatu yang jelek atau yang tidak kita harapkan. Hal empat inilah yang selalu saya sampaikan, sehingga kita berharap dalam penyelenggaraan angkutan Natal dan Tahun Baru ini bisa tercapai yang kita inginkan adalah zero accident dan zero fatality. Jadi kita tidak mentolerir hal-hal yang terkait dengan masalah keselamatan. Harapan kita tidak ada kecelakaan dan juga tidak ada korban. Nah, semua ini saya harapkan dari teman-teman yang di lapangan bahwa dilandasi oleh keinginan kita untuk melayani saudara-saudara kita yang akan merayakan Natal dan Tahun Baru. Kita harus memastikan bahwa saudara-saudara kita
berangkat dari rumahnya ke tempat tujuan dan kembali ke rumahnya dengan selamat. Jadi kita harus memperlakukan saudara-saudara kita yang sebagai saudara-saudara kita. Bahwa ini adalah tugas dan tanggung jawab kita, dengan juga meninggalkan baju kita. Meninggalkan baju kita adalah ketika kita melayani, kita tidak lagi melihat kita berasal dari mana, dari institusi apa. Karena tugas kita ya sama, melayani masyarakat, melayani saudara-saudara kita yang akan merayakan Natal dan Tahun Baru. Itu bisa membuat kita jadi lebih mudah dalam berkoordinasi, tentu juga dalam mengantisipasi terhadap hal-hal yang tidak kita inginkan. Jadi saya tekankan sekali lagi pada teman-teman, koordinasi sangat penting. Kita tidak mungkin bisa bekerja sendiri. Di sini ada Danko Daerah Angkatan Laut, ya, ada Pak Wakil Gubernur dan juga ada stakeholder lain. Itu kita harus bersama-sama memastikan bahwa penyelenggaraan angkutan Natal bisa berjalan dengan baik. Karena satu kapal itu isinya bisa 400 orang, 200 orang, itu adalah juga jumlah yang cukup besar. Itu adalah menjadi tanggung jawab kita bersama, memastikan mereka bepergian dengan aman dan selamat. Saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan pada teman-teman yang di lapangan. Semoga pelaksanaan angkutan Nataru 2025 dan 2026 dapat berjalan dengan selamat, aman dan lancar, dan saudara-saudara kita yang merayakan juga dapat merayakan dengan Natal dan Tahun Baru dengan baik, dengan perasaan yang senang dan tenang. Dan ini terakhir yang ingin saya sampaikan, Bapak. Tadi saya juga sampaikan ke Pak Wagub dan juga saya sampaikan ke wilayah lain, kapal-kapal kita mungkin dari KPLP atau dari navigasi jangan nongkrong di pelabuhan, keliling saja di wilayah-wilayah perairan. Mungkin nanti bisa bekerjasama dengan Pak Danko TNI Angkatan Laut, bergantian barangkali untuk muter-muter. Kalau kita di jalan tol, Pak, kalau ada lihat patroli kita merasa tenang. Nah, kalau kita gelar di perairan, itu penumpang maupun kru awak kapal juga merasa tenang bahwa mereka ada yang mendampingi. Jadi kita memberikan semacam sugesti positif kepada teman-teman yang merayakan ini dan juga para operator-operator pelayaran agar bisa merasa tenang dalam melakukan perjalanan. Tadi pagi saya lihat di Maluku, ya, itu sudah ada kapal-kapal. Saya bilang jangan hanya berlaku saja, ya, sehingga kalau mudah-mudahan jangan sampai terjadi ketika ada apa-apa, kapal-kapal tersebut bisa dengan cepat memberikan bantuan. Jadi dan area ini kan bisa keliling, Pak, mungkin bisa gantian, bisa berkoordinasi dengan TNI Angkatan Laut maupun kepolisian Polairut, ya, bagaimana caranya supaya kita memberikan ketenangan bagi para pemudik atau para perusahaan-perusahaan angkutan pelayaran sehingga mereka bisa bekerja dengan baik. Saya rasa demikian, Pak Wagub. Bapak Ibu hadirin sekalian, saya mengucapkan terima kasih dan selamat bekerja. Semoga kita bisa menjalankan amanah ini dengan baik. Dari Pak Ibu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Paling banyak ini dari Kemenhan itu belum keluar, Pak. Sini belum keluar, jadi mau harus Pak dari Kemenhan. Kemenhan sudah. Ya lah, artinya lengkap, tinggal cari airline yang mau terbang aja, Pak. Ya. Bukan gitu. Airline itu sudah ya, Pak. Ya, kesiapan terminal keberangkatan dan kedatangan internasional kami yang baru akan selesai di akhir Januari. Dari surat rekomendasi sudah terpenuhi semua, kemudian juga kesiapan bandaranya ya sudah bisa dipercepat, kemudian juga kesiapan dari airline-nya kalau memang sudah siap ya silakan segera dioperasikan karena tentunya masyarakat pasti sudah menunggu. Dari kami memang Pak
informasi mengenai harga tiket. Jadi harapannya memang pesawat itu kurang Pak, sehingga antara permintaan dan supply and demand itu ya kami terus berupaya supaya apabila ada kebijakan yang bisa kami berikan sehingga airline bisa memberikan harga tiket yang murah, ya, kami akan lakukan itu Pak. Jadi, tapi yang paling penting adalah kami melakukan pengawasan supaya harga-harga tiket tersebut tidak mahal. Itu sebabnya ada tarif batas atas maupun tarif batas bawah. Kami juga harus melakukan sosialisasi agar masyarakat dalam membeli tiket kalau bisa langsung dengan airline C1. Karena kalau lewat Traveloka, dari aplikasi online atau kemudian kadang-kadang kalau lewat aplikasi online masyarakat mungkin tidak sadar bahwa yang dia pilih adalah tiket yang tidak langsung, misalnya. Tapi kalau ternyata ada tiket yang langsung kemudian harganya tinggi Pak, mungkin maksudnya bisa menyampaikan yang paling depan adalah di bandara Pak. Nanti ini Angkasa Pura mencatat setiap keluhan dan ini harus disampaikan kepada airline yang bersangkutan Pak. Jadi kami kalau untuk pengawasan juga bersandar dari aduan masyarakat. Ya. Jadi kita selalu menerima aduan masyarakat dan ini kemudian kita sampaikan, kita memberikan teguran kepada airline.